surga yang kami kenal melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tumbuh berkembang dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Sai manatap domatan ni Jehovah tu akka partigor, jala pinggolna tu angguk nasida. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah kehidupan yang penuh tantangan saat ini, penuh pergumulan, penuh ketidakpastian, seringkali kita bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar melihat apa yang sedang kita alami? Apakah Dia betul-betul peduli dengan kesulitan yang kita hadapi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini wajar muncul dalam benak kita, terutama ketika kita merasa doa-doa yang selalu kita panjatkan setiap pagi, setiap siang, setiap malam, bahkan setiap ketika kita mau bangun tidur, seakan-akan tidak terjawab, bahkan seakan-akan masalah itu semakin berat dari hari ke hari. Namun, firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-16 memberikan penghiburan dan harapan kepada mereka yang mau menunggu dengan sabar, dengan hati. Ayat ini dengan jelas menyatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Pernyataan ini menunjukkan dua sifat Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang memperhatikan umatnya. Dia adalah Allah yang mendengarkan setiap seruan dari suara hati kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan apa arti sesungguhnya ketika Tuhan melihat dan mendengar kita. Kita akan mendalami pesan yang terkandung dalam ayat ini. Khususnya bagaimana Allah menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang benar. Apa yang seharusnya menjadi respon kita terhadap perhentian, terhadap pendengaran akan Tuhan. Serta bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita sebagai kesaksian nyata atas kebaikan dan kesetiaannya. Yang pertama, mata Tuhan yang selalu tertuju kepada orang benar. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Pernyataan ini memberikan gambaran yang sangat kuat tentang betapa perhatiannya Tuhan, di mana Tuhan tidak teralihkan dari anak-anaknya. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan atau melupakan umatnya. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, matanya selalu senantiasa tertuju kepada kita. Kata tertuju mata Tuhan menunjukkan bahwa perhatiannya bukanlah perhatian yang pasif atau sekedar hanya formalitas belaka, melainkan perhatian yang aktif, penuh kasih, dan melibatkan diri sepenuhnya dalam hidup kita. Namun, pernyataan penting yang perlu kita renungkan adalah siapakah yang dimaksud dengan orang-orang benar dalam ayat ini. Orang benar di sini bukanlah mereka yang hidup tanpa celah atau kesalahan, karena pada dasarnya adalah tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Orang benar adalah mereka yang hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Mereka yang berusaha untuk menjalankan kehendaknya, menjauhi dosa, dan hidup dalam pertobalan sejati. Orang benar adalah mereka yang dengan merendah hati mengakui ketergantungan mereka kepada Tuhan dan menyerahkan hidup mereka untuk dipimpin olehnya. Contoh nyatanya adalah dari perhatian Tuhan terhadap orang benar dapat kita lihat dari kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dia difitnah oleh istri Potifar, dipenjara secara tidak adil. Mungkin banyak orang mengira bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Namun, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf.
mata Tuhan tidak pernah teralihkan darinya. Dan di tengah penderitaannya Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf untuk menjadi alatnya yang besar dalam menyelamatkan banyak orang. Bagi kita mungkin sedang dalam masa merasa sendirian dalam menghadapi masalah hidup. Ingatlah bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Mata Tuhan yang tertuju kepada kita adalah jaminan bahwa kita tidak pernah sendirian. Yang kedua, telinga Tuhan yang mendengar seruan kita. Bukan hanya mata Tuhan yang tertuju kepada orang-orang benar, tetapi Mazmur ini juga mengatakan bahwa telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat ini memperlihatkan bahwa Tuhan bukan hanya Allah yang memperhatikan kita dari jauh, tetapi juga Allah yang peduli dan mau mendengarkan setiap doa, setiap keluh kesah kita, dan permohonan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada kalanya kita merasa bahwa tidak ada orang yang mau mendengar atau peduli dengan apa yang kita alami. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa telinganya selalu terbuka untuk mendengarkan setiap kata yang kita ucapkan melalui doa. Bahkan ketika itu hanya berupa tangisan yang tak terungkapkan dengan kata-kata. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita pahami bahwa mendengarkan bukanlah tindakan yang pasif. Ketika Tuhan mendengarkan seruan kita, itu berarti Dia tidak bertindak sesuai dengan kehendaknya. Mungkin ada saat-saat di mana kita merasa doa kita tidak dijawab. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu bekerja, meskipun seringkali kita tidak menyadari atau mengerti caranya. Tuhan bisa menjawab doa kita dengan jawaban ya, bisa dengan kata tidak atau tunggu dulu. Tetapi dalam setiap jawabannya, Tuhan selalu memberikan rencana yang terbaik bagi hidup kita. Contoh yang indah adalah bagaimana Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Dapat kita lihat dari kehidupan Hana, ibu dari Samuel. Hana adalah seorang wanita yang sangat rindu untuk memiliki anak. Tetapi bertahun-tahun lamanya dia tidak mendapatkan jawaban atas doanya. Namun, Hana tidak berhenti berdoa. Dia berseru kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab doanya dengan memberikan Samuel yang menjadi seorang nabi besar bagi bangsa Israel. Pesan bagi kita sangat jelas. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Sekalipun kita merasa doa-doa kita belum dijawab, tetaplah setia berseru kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang mendengar dan peduli. Bahkan ketika kita merasa doa kita tidak sampai kepadanya, percayalah bahwa telinga Tuhan selalu mendengar setiap seruan dari hati kita. Yang ketiga, respon kita terhadap kasih setia Tuhan. Jika kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang memperhatikan dan mendengar umatnya, apa yang harus menjadi respon kita terhadap ayat ini? Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih setia Tuhan, respon pertama kita yang harus kita lakukan adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti menjauhi dosa, menjaga integritas, dan menjalin hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidup benar bukan berarti tanpa kesalahan, tetapi berusaha untuk hidup seturut dengan kehendaknya dan bertobat ketika kita menyadari betul kesalahan kita. Yang kedua, bersyukur dalam segala hal. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu memperhatikan dan mendengar kita, sudah sepatutnya kita hidup dalam setiap ucapan syukur. Jangan hanya bersyukur ketika doamu dijawab Tuhan, tetapi bersyukurlah dalam segala hal. Karena Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Yang ketiga, menjadi saksi bagi orang lain. Daud dalam Mazmur ini tidak hanya memuji Tuhan untuk dirinya sendiri, tetapi juga mengajak orang lain untuk memuliakan Tuhan bersama-sama. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi dan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sehingga orang lain pun dapat melihat dan mengalami kasih Tuhan yang sama. Untuk itu saudara-saudariku yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur pasal 34 ayat yang ke-16 mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Allah yang melihat dan mendengar. Dia adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya, tetapi selalu memperhatikan
dan mendengarkan mereka yang hidup dalam kebenaran. Pesan ini memberikan penghiburan dan harapan besar bagi kita semua. Mari kita terus hidup dalam kebenaran, tetap bersyukur dalam segala situasi, dan menjadi saksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada kita, dan telinganya selalu mendengar seruan dari hati kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.